Selamat pagi. Apa kabar, sahabat? Puji Tuhan, baik ya. Baik, pada pagi ini kita baca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang terakhir dari pasal 3 ini ya. Ayat 17 sampai ayatnya yang ke-26, demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutus, sekali lagi, dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Apa yang menarik perhatian saya pada hari ini untuk disampaikan pada kita adalah di dalam ayat 17. Hai saudara-saudaraku, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian
karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin-pemimpin kamu. Ketidaktahuan, ignorance, ketidaktahuan menyebabkan seseorang berbuat salah. Sekali lagi, ketidaktahuan menyebabkan seseorang atau kelompok berbuat salah. Apa yang tidak diketahui oleh orang-orang yang membunuh Yesus Kristus? Tentu yang pertama, mereka tidak tahu Alkitab, tidak tahu janji Tuhan, tidak tahu apa-apa tentang nubuatan tentang siapa itu Yesus. Tidak tahu. Nomor dua, tidak tahu rencana Allah bahwa Yesus diutus oleh Bapa sendiri untuk menjadi penyelamat bagi umatnya. Yang ketiga, sudah tidak tahu, tidak mau bertanya pula. Kan begitu. Nah, jadi ketidaktahuan menyebabkan seseorang bersalah dan melakukan kesalahan besar. Makanya Petrus ketika dia berkhotbah, sesudah melihat ada kejadian yang dilakukan oleh Petrus dengan menggunakan nama Yesus Kristus dari Nazaret. Karena mereka kan waktu itu kan heran ya. Dalam keheranan itu Petrus berkata, kamu ini lakukan semuanya itu karena ketidaktahuan. Oleh karena ketidaktahuan, maka bertindak hal salah. Maka bagaimana caranya mengatasinya? Hanya dengan cara Petrus berkata, karena itu sadarlah, sadar, dan bertobatlah supaya dosa dihapuskan. Ketidaktahuan adalah pintu berbuat dosa. Ketidaktahuan adalah gerbang besar untuk suatu pelanggaran. Ketidaktahuan adalah penyebab orang berbuat salah dalam hidup. Karena itu, kalau ada hal-hal yang terjadi karena ketidaktahuan, maka sebenarnya sangat sederhana jawaban daripada Petrus, atau sederhana perkataan yang disampaikan oleh Petrus mengatasinya. Bertobat. Dengan berkata, Tuhan, maaf, ampuni saya karena saya tidak tahu. Maka kalau sudah berkata saya tidak tahu, saya salah, maka terima kebenaran yang baru. Terima kebenaran yang baru yang didengar. Dan kebenaran itu adalah bahwa Yesus Kristus yang kamu salibkan itu, dialah yang menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Dialah yang mengubah kebiasaan menjadi hal yang luar biasa. Dan hal yang sama juga terjadi kepada kita setiap hari. Kalau ada hal-hal yang tidak tahu, biasanya kan kita cenderung berbuat salah ya. Kalau sekiranya tahu, maka tidak akan lakukan. Maka dari situ sangat penting kita belajar ya. Belajar, bertanya pada Tuhan, apa yang harus aku lakukan?
dalam situasi-situasi hidupku setiap hari. Belajar bertanya. Tanya Tuhan, tanya hamba Tuhan, dan kalau sudah tahu, lakukan apa yang kita tahu. Maka kita tidak akan bersalah. Dan kalau salah, ya kita ngaku aja bersama Tuhan. Maka Tuhan akan menerima kita. Ya. Selamat pagi Inang Haslinar Borusinaga, Ade Daniel. Selamat pagi Bethla yang di Filipina. Dan selamat pagi semua. Tuhan Yesus memberkati. Ayo, apa yang kita tidak tahu, belajarlah tahu. Hidup itu adalah belajar terus menerus ya. Belajar terus menerus. Belajar long life. Belajar terus menerus. Karena kita ini sesungguhnya tidak tahu apa-apa. Makanya kita disebut sebagai murid Tuhan. Dengan tahu, maka kita akan terhindar dari kesalahan-kesalahan. Dan kalau suatu saat berbuat salah, ayo segera berubah. Tuhan menyambut kita dengan segala kepolosan, dan Tuhan akan memulihkan kita, sebab Yesus naik ke sorga untuk memulihkan segala sesuatu, termasuk memulihkan dari ketidakkenalan pada Yesus. Sekarang kita mengenal siapa Yesus. Sambut Yesus dalam hidupmu. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat, Dia adalah Penyembuh, Dia di sorga, dan pasti akan datang kembali untuk menjemput kita masuk dalam langit baru dan bumi yang baru. Bersama Dia kita menikmati segala keindahan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Berkat Tuhan turun kepada setiap sahabat-sahabatku yang mendengar hamba yang sederhana ini berbicara dari firman-Mu, dari kitab Kisah Para Rasul, setiap saat dan setiap hari. Dalam nama Yesus, anugerah sempurna dari Tuhan Yesus, kasih dari Bapa dan Persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada hari yang akan datang. Bye bye. Haleluya, haleluya.